Saya Michael Martegi Silaban, saya dari Prodi Teknik Elektro, NIM saya 123 130 111. Perkenalkan, nama saya Amsalam Partogan Kultom dari Teknik Fisika dengan NIM 123320045. Saya Yohanes Aditya dari Prodi Teknik Sistem Energi, NIM saya 123340070. Perkenalkan, nama saya Tintaru Wijaya dengan NIM 123130122 Prodi Teknik. Perkenalkan, nama saya Fatima Nayara Rahman dari Teknik Biomedis dengan NIM 123430099. Perkenalkan, nama saya Dinda Aura Patricia dari Prodi Teknik Sistem Energi dengan NIM 123340059. Hukum Bernoulli. Tokoh di balik hukum Bernoulli adalah Daniel Bernoulli. Ia merupakan seorang ahli matematika yang lahir di Groningen pada 8 Februari 1700 dan wafat di Basel pada 27 Maret 1782. Ia menerapkan gagasan konservasi energi ke dalam fluida yang bergerak berdasarkan gagasan awal yang pernah ia pelajari. Prinsip Bernoulli merupakan pernyataan bahwa tingkat kecepatan fluida dinamis berbanding terbalik dengan tingkat tekanan yang dialaminya selama perpindahan. Ketika fluida mengalir dari area dengan tekanan tinggi ke area dengan tekanan rendah, kecepatan fluida akan meningkat. Sebaliknya, jika fluida mengalir dari area bertekanan rendah ke area bertekanan tinggi, kecepatan fluida akan mengalami penurunan. Bunyi hukum Bernoulli adalah jumlah dari tekanan serta energi kinetik dan energi potensial tiap volume yang berada di setiap titik aliran fluida adalah sama. Penerapan. Pada percobaan kali ini, kami membuat water flow system secara sederhana, yaitu alat yang bernama Hertzfontaine. Hertzfontaine adalah perangkat sederhana yang menggunakan prinsip Bernoulli untuk menghasilkan aliran air secara terus-menerus, tanpa memerlukan sumber daya eksternal. Prinsip dasarnya melibatkan sifon air yang terus-menerus terisi ulang melalui mekanisme yang melibatkan tekanan udara. Berikut ini adalah langkah pembuatannya. Yang pertama, hubungkan botol. Hubungkan botol bagian bawah dan tengah dengan cara mengelem dua buah tutup botol secara saling bertolak belakang, sehingga akan muncul sisi yang menghadap ke atas dan menghadap ke bawah. Kedua, buat sedotan alir. Buat sedotan alir dengan panjang yang relatif berbeda. Ketiga, pasang sedotan. Buat dua buah lubang pada tutup botol yang sudah direkatkan secara bertolak belakang. Lalu, pasangkan sedotan panjang. Lem sedotan pada bagian atas botol sehingga ujungnya mencapai bagian bawah botol. Pasang sedotan lainnya hingga seperti gambar ini. Yang keempat, pasang botol ketiga. Potong bagian atas botol ketiga dan tempel di bagian atas. Ini akan menjadi wadah untuk menampung air. Dan yang kelima, uji Hertzfontaine. Isi bagian atas botol dengan air, lalu biarkan proses Hertzfontaine berjalan. Air seharusnya akan terus mengalir melalui sedotan menuju wadah ketiga, dan akan berhenti saat air di tengah sudah habis. Kami memiliki video dokumentasi. Berikut adalah video dokumentasinya. Apa yang terjadi pada alat dan bagaimana air mancur dapat mengalir? Mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Setelah bagian tengah botol terisi air dan kita tambahkan lagi air dari bagian corong atas, air dari corong atas akan mengalir melalui sedotan merah dan air tersebut akan menggantikan udara di dalam botol bagian bawah dan mendorongnya naik melalui sedotan kuning ke dalam botol bagian tengah. Tekanan meningkat dan mendorong air dalam botol ke atas melalui sedotan biru sehingga menghasilkan air mancur. Air mancur akan terus mengalir sendiri hingga ketinggian air di botol bagian bawah naik lebih tinggi dari sedotan kuning.
atau saat ketinggian air di botol bagian tengah berada di bawah sedotan. Kelebihan alat. Kelebihan dari Heron's Fountain yang kami buat adalah karena alat dan bahan yang mudah didapat dengan harga yang terjangkau. Terlebih lagi menggunakan bahan bekas yaitu botol plastik. Dengan begitu, pembuatan alat ini telah memanfaatkan prinsip reuse yaitu penggunaan kembali barang bekas dengan proses pembuatan yang tidak terlalu rumit dan juga dapat mengaplikasikan penerapan hukum Bernoulli dan tekanan hidrostatik pada alat peraga sederhana. Kekurangan alat. Kekurangannya dari Heron's Fountain yang kami buat yaitu karena menggunakan botol plastik bekas. Alat akan mudah reot dan rentan terjadi kebocoran karena lem yang kurang merekat dan juga tidak akan bertahan lama. Dan terakhir, debit air yang dihasilkan kecil karena media yang digunakan juga kecil. Solusi dari kekurangan Heron's Fountain adalah dengan mengganti bahan-bahan yang memiliki material yang lebih kokoh dan tahan lama, menggunakan lem yang lebih banyak dengan kualitas yang lebih baik. Yang terakhir, untuk debit air yang lebih besar, dapat menggunakan botol atau media lain yang lebih besar pula, dan sedotan dapat diganti dengan pipa atau selang.